Lina, mau sekolah ya? Hari ini adalah hari yang panjang. Iya. Karena hari ini kita bakalan berjalan sejauh kurang lebih 7-10 km. Oh iya, sampai malam. Fatih, how long we want to walk? 7 or 10 kilometers? 5 kilometer maybe. Ya. 7 or 10 and plus 5 kilometers. Dan cuacanya dingin, suhunya sekarang hari ini ya 8 derajat Celcius, cuacanya mendung dan agak adem memang. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Hagia Sophia. ini Hagia Sophia. Oke. Enggak tahu deh. Pokoknya Fatih, what is Ini this? kota tua. This one? This is the walls of the Topkapi Palace. Wall? Wall surrounding the Topkapi Palace, Oh. built in 15th century by the Sultan Mehmed the Conqueror. Oke. On the land side by the Sultan, but on the sea side Byzantine walls. Oh. From 5th century. Nah itulah guys kira-kira ya pokoknya. Jadi ini kurang lebih kayak kota tua. Nah ini ada Gua Maharani sama... Ini dindingnya mengelilingi istana. Emang ya? Iya. Oh. The wall that surrounds the palace. Oh namanya? Tadi nama palace itu agak tidak cakep. The dog of Sultan Farooq. No. Now. Dokop Sultan Farooq. Ini pitbull ya? Mix sama apa ya? Enggak, tapi dari mukanya pitbull. Oh. Cakep. Ini tempat minum umum. Tempat minum umum yang didirikan oleh Sultan dan lucunya Sultan di sini ketika dia minum dia harus bersyukurnya ke nama Sultan itu, atas nama Sultan itu. Wow. Jadi zaman dulu sudah ada ya. Sudah ada musyrik syirik sudah ada. Nah, ini gerbang menuju palace atau kerajaan. Wow. Fix yang kayak di film-film ya. Jadi masuk gate Istana. Ini kayak semacam kalau di Game of Thrones King's Landing. Jadi Turki ini memang meskipun dia punya penulisan Latin sendiri, tapi penulisan Latin itu baru dibikin oleh Ataturk. Enggak beda sama yang di Al-Quran. Beda-beda itu ya sama, itu kan Arabic right? The monogram of Sultan Abdul Aziz. Oh, itu monogramnya. Jadi setiap sultan punya monogramnya sendiri-sendiri dan itu lambangnya Abdul Aziz. And this is the old Turkish Ottoman Turkish. oh yeah. Written in Sufi script. Oh, Sufi script. Kufi. And now Kufi script. Now since Latin from based alphabet since by 1923. Ataturk. Ya, sama Presiden Ataturk itu terus kemudian dijadiin republik dan tulisannya dirubah menjadi tulisan Latin. Begitu ceritanya kurang lebih. Apa yo? Iya. Nah, bangunan yang kiri ini lucu guys, ya. Bukan Kata kamu. tadinya dia adalah gereja, ya. Yang terus pada masa penaklukan Sultan siapa gitu, dia mimbarnya itu dirubah, geser ke arah Ka'bah ya. Terus semua aksen Yesus, Bunda Maria dan lain-lain ditutup. Nah, suatu ketika terjadi gempa. Atapnya rubuh lagi. Gempa. Jadi Kristen lagi tapi cuma jadi museum. Oh, sekarang jadi museum dan setelah cover up-nya itu semua kelihatan bahwa ada Bunda Maria dan segala macam di gereja ini, atau sudah jadi masjid sebenarnya sih. Istana ini adalah bukan istana pertama, tapi ini istana yang kedua, istana baru. Istana yang pertama itu ada dekat dengan Grand Bazar, dekat universitas, ya. Dan ketika Sultan masuk ke sini, Sultan Mehmed, ya. Sultan Mehmed. The first Sultan here. Sultan siapa yang? Fatih Sultan Mehmed. Mehmed. Ini. Jadi ini gerbang
kedua, di situ ada tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Didirikan oleh Sultan Muhammad dua, pokoknya belakangnya ada duanya, Sultan kedua gitu. Dan di sini ada tempat untuk menerima tamu. Seperti banyak kerajaan-kerajaan lain, dalamnya selalu banyak taman, bagus banget. Wow. Dan ini by the way, ini masih bangunan asli guys. Shop 11:30, we're gonna meet there. After the explanations, I will give you feedback, okay? Gila, jadi tangannya ada yang dibungkus besi gitu, terus dalamnya tulang beneran. Nah, tadi ada Al-Quran pertama. Jadi Al-Quran pertama nih gue tunjukin dulu ya. Itu bukan Al-Quran pertama sih, ini adalah Al-Quran di zaman kerajaannya. Sorry gue nggak bisa pakai flash karena aturan di sini ya. Gue ceritain aja apa yang gue lihat. Oke, dan emasnya memang beneran masih emas banget. Di sini ada pedang-pedang Sword of Companion of the Prophet. Jadi ada pedang dari sahabat-sahabat Rasulullah ya, sahabat-sahabat Rasulullah. Aduh, jauh banget lagi, mata gue minus gak bisa baca tulisan Arabnya. Sword of Jafar At-Takyar. Ada Sword of, siapa namanya tulisan Arabnya tuh? Ammar Ibnu Yasin. Ada Sword Khalid Ibn Walid. Nah, tulisannya sih masih ada tulisan Arabnya gitu. Ada swordnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Utsman bin Khattab, Abu Bakar juga ada di sini. Nah, ini gue tunjukin nih. Nah, ini guys. Ini sword yang gue tunjukin tadi, sahabat Rasul. Pencahayaan di sini nggak terlalu terang gitu masalahnya ya. Ini pedang siapa? Quick, now stop. Kamera flash nggak boleh. Sementara GoPro gue kemampuannya terbatas terhadap low light. But overall, ya ini adalah masa-masa zaman kerajaan Ottoman dulu. Termasuk ada zaman Rasul apa? Pedangnya Khalid. Bukan. Iya bener tuh. Tuh. Sur Khalid bin Walid. Iya, pedangnya Khalid cuma. Oh iya. Gila ya. Khalid Mobile Legend. Cuk, pedangnya Khalid Mobile Legend loh malahan. Ya ampun, bangsat. Oh guys, ini tongkat Musa yang legendaris itu ya.
guys, kita udah jalan-jalan di kota tuanya sedikit, nanti lanjut. Tapi kita mau makan siang di special place bagi orang Indonesia yang ada di Turki, yaitu sini Om, boleh pegang saya Om? Pegang saya. Takut licin. Iya, pegang saya. Habis makan nanti lihat-lihat oleh-oleh ya. Oke. Nah, ini dia warung Ibu Deden. Warung Ibu Deden. Dari aromanya sih Indo banget. Dan mas-masnya kayaknya orang Indo semua. Mana berapa table? Oke. Meja buat kita. Kalau mau WC Ya WC sebelah sana. Oke. Hah? bisa geser dia. Pada langsung brutal karena makanan Indonesia, guys. Pada langsung brutal. Jadi menunya hari ini sop apa itu, buntut ya? Sop buntut, kuahnya sih seger banget, kuah Indo ya. Indo lah, Bro. Indo, boleh. Apa? Nambah lagi. Oh, kol ini. Ya, iya. Tapi tempatnya nggak ada ya? Nah, itu yang kosong aja, minta diambil mbaknya tuh. Makan dulu ya, guys. Waduh, kol semua nih. Kalau kata gua makanannya, gua nggak bermaksud apapun ya. Mungkin not my style, dan kayaknya kalau untuk 2 kali kesini gua harus mikir. 1 to 10. 1 to 10. Gua 1 to 10. 6. Tapi kalau dibandingin sama makanan Turki, 5. dibandingin sama makanan Turki kan kayak ini. Iyalah. Kita sekarang ada di Grand Bazar. Aduh, embun. Kita ada di Grand Bazar, itu lokasinya di Istanbul. Dan apa yang? Dan di luar tuh lagi hujan. Di luar lagi rintik-rintik, gerimis-gerimis tipis. Grand Bazar ini kayak tempat orang belanja-belanja gitulah pokoknya ya. Tapi di sini harganya udah mahal katanya. Udah mahal ya? Karena udah harga turis gitu loh. Karena semua turis pasti kesini kalau belanja. Gila ya, kelautan manusia banget ya. Ini kayak kalau di Thailand kan ada tuh cak-cak. Oh iya. Kalau di Jakarta ya Mangga 2. Apa yang mau kita lakukan? Akhirnya kita mau coba makan steak terenak di Istanbul. Namanya Nusret Sabbe. Nuser Ete. Don't forget to. Katanya sih kalau ke Turki harus coba ini sih. Jadi ini alasannya kita coba ya. Yang antriannya banyak banget. Kita orang 10, nomor 10. Nggak apa-apa. Emang iya? Iya. Iya. Tapi udah Gua tadi lihat listnya. Tapi lu udah kasih tahu belum kita ada di mana? Sabbe. Subway. Gue excited. Tapi takut berekspektasi. Franklin yang sudah sangat excited. Gue juga excited, Frank. Cuman, you know, kalau lu ternyata, lu misalnya satu profesi nih ya, lu jualan vape, lu mau ketemu penjual vape lain kan kayak, ya udah biasa aja ya. Gimana ya? Nah, kalau gua kan masak gitu. Iya. Itu Aulia. This is made of Wi-Fi plus. Kok makin deg-degan tapi ya? Karena gue nggak bisa masak lem, jadi gue deg-degan lemnya nih. Jadi kita, iya itu dia. Jadi kita pesan 1 lem, namanya Kavis ya. Terus sama Tomahawk tapi yang 1,1 kilo, Giant Tomahawk.
Semoga rasanya enak. Dan kita pesan wine juga biar gitulah pokoknya ya. Bule. Biar bule banget kesannya tuh. Yang ini katanya garam ini sangat terkenal. Garam ini sangat terkenal. Terus aku cobain garam doang. Iya. Gak mau. Coba ya. Ya, ini garam dari Enggak. kemarin. Bukan cuy. Lu rasain, garam ini gue yakin dari air laut yang dikeringin karena bentukannya begini dan rasanya rasa air laut cuy, sumpah. Iya, Karena kan rasa air laut. rasa air laut. Barang bagus, bro. Pakai hidung lah. Kualitas satu sini. Kualitas satu ya. Garam Bakar dulu ya. Matilah kau nak. Nggak ada istilah kebanyakan kan ya? Ya, nggak ada. Iya agak kaget sih dia bilang itu cuma buat 2 orang. Agak kaget ya guys. Tadi gue pesen lem, katanya dia it's only for 2 people, you need more. Banyak cuk. Terus gue pesen tomahawk lagi jadinya. Tapi kalau enak gue pasti habis. Sedap. Waalaikumsalam. Apa sih? Kalah ya daging teko ya. Udah lah, cok, kelamaan anjing. Kelamaan cuy. Oke. Lu udah makan belum? Udah, aku udah pesen tadi. Ini banyak banget. Lagi lu pesen kalau kira-kira. Habis. Habis ya. Udah, aku cobain. Oke. Empuk. Cobain ya. Kamu bisa makan. Jadi dagingnya tetap terasa tendernya ya. Berasa tender, berasa daging, bukan yang gimana-gimana, berasa daging tender enak, tebal, tapi tetap bisa digigit gitu. Ya iyalah, seharga jutaan nggak bisa digigit. Gua makan dulu ya. What do you think, Lina? Enak. Terutama Ini lem. lemnya terbaik ya. Lemnya sih enak. Oke, ini hari terakhir kita di Istanbul. Terus kita mau ke Taksim Square. Di situ hari ini khusus untuk berbelanja. Jadi hari ini kita mau shopping aja. Karena nanti malam kita udah mau flight balik. Jadi langsung aja belanja.
Faruk lu. Ayo mampir yuk. Mampir ke restoran saya. Gua di sini nemuin harta kirun, cu. Ini special collapse edition. Special collapse edition, cuy. Di sini ada leathernya and Adidas. Ini The Grinch edition, The Grinch, bro. Wah. Kita lihat ya Lina beli apa aja. Tapi ini juga gue pengen sih. Hitamnya cakep cuy ini cuy. Tapi lu lebih cocok yang mana? Lebih suka yang mana? Lah beli dua-duanya lah. Oh iya, lupa gua. Crazy Rich Alam Sutra lu ya. I can buy both of these. But I don't know, my wife will angry with me or not. Why angry? Because I want to buy 2 shoes. You want? Coba sebelah pakai itu, sebelah pakai yang satu lu. Oh ini nyaman sih. Do you have Ultra Boost? Yes, I have Yeezy, I have Ultra Boost, two Ultra Boost. Ini stylenya di foam ya. Oke, ini to go. Ini to pay and go. Okay. What do you buy? Tuh. I buy 2. My wife feels so angry. Try your wife. Can I buy this one again? I think I want to change the color Okay. on the reds. No problem. Reds. Do you have another red? This is 2 piece. Oh, it is 2 piece. 2 piece. Oh, great. Okay. Yes. So this one 2 piece. This one is 2 piece. Yes. But this one I think it's original. Oh no, different. Different. Oh, I like This it one better. I think so. No, this one. Okay, brother. Okay, we keep it silent to my wife until she will see all the luggage in the airport and she will meet, for sure. Yeah, Ketemu di kasir ya. yeah. See you. Oke. Maaf. Sudah sampai di rumah. Yes, home sweet Kita home. udah di home sweet home kita. Thank you yang udah nemenin kita selama perjalanan ini ya. Berakhir sudah vlog ini. Kemarin kita nggak sempat closingan yang closing karena benar-benar udah capek. Udah capek. Ribet, bawaan banyak. Jadi kita closing di sini aja sambil cerita-cerita sama kalian, sharing di sana gimana. Jadi kalau menurut gua tempatnya sih seru ya Turki ya untuk Tempatnya dikunjungi. seru, bagus. Banyak cerita-cerita yang terutama kalau lu adalah orang yang suka sama sejarah gitu, bagaimana sesuatu terbentuk dan bagaimana gua enjoy sih, gua menikmati. Cuman ya itu tadi ya, kalau dari gua kayaknya untuk balik lagi ke Turki enggak kayaknya. Sekali aja cukup ya. Sekali aja cukup. Kenapa? Karena sejarah kan gue udah tahu sekali nih. Terus yang kedua, menurut gue di Turki itu tempatnya nggak ada yang apa ya, kayak ya itu tadi karena suka sejarah jadi gue suka ceritanya. Tapi kalau untuk kayak tempat yang favorit jadi kayak gue mau kesana lagi, aku kangen, enggak. Gue nggak menemukan tempat yang bikin gue kangen lagi untuk kesana lagi gitu. Karena aku sih kalau aku pribadi dari awal tujuannya ke sana tuh ke Kapadokianya aja sih. Jadi kayak ya udah yang penting gue udah pernah ke Kapadokia deh gitu. Layarnya mati. Oke. Kapadokia. Ya. Apa lagi ya? Makanan sih. Kita dari minusnya dulu deh. Minusnya makanan. Minusnya makanan. Absolutely kita tidak bisa menikmati makanannya selama. Atau mungkin karena tur kita. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi, cuma tapi at least terakhir pas gue makan di Budeden tuh. Iya, di sana tuh ada restoran Indonesia namanya Warung Budeden yang tadi kamu tonton. Ya itu menurut gue kayak apa ya? Itu nggak terlalu itu kayak makanan Indonesia yang memang
supaya orang sana bisa makan kali ya. Mungkin, gitu. mungkin. Jadi nggak dibikin bold kayak masakan Indonesia banget. Gitu makanannya ya. enak Bu Deden, itu cuman ya kalau gue kasih angka ya kayak 6 gitu loh, 6 kayak ya. enggak Iya, jadi mau mengobati kangennya kita untuk ke makanan Indonesia juga agak fail gitu karena ya Karena kebetulan kita nyarinya yang waktu itu ekspektasi kita makanan Indonesia Indonesia. nih, Bu Deden dari namanya Nasi medok nih, Padang, waduh medok lah pokoknya bumbunya warteg medok, gitu kan. pokoknya bumbunya medok gitu ta. Ya itulah mungkin karena di negeri orang ya dia mesti nyesuaiin iya, ya. lidahnya mereka mungkin emang nggak sama lidahnya kita. Gue sih minusnya cuma di makanan. Minusnya cuma di makanan. Kalau tempatnya sih bagus-bagus. Tempatnya bagus, plusnya itu kalau aku misalnya kayak aqua. Mereka tuh nyediain aqua tanpa sedotan tapi mudah dibuka. Iya. Jadi benar-benar mengurangi sedotan. Memang diciptakan untuk tidak disedot ya, Iya. tapi langsung diminum gitu. Dibukanya tuh gampang gitu, nggak kayak aqua gelas di sini. Terus Coklat enak-enak. coklat enak-enak. Terus toiletnya gue suka. Enggak sih, ada yang suka, ada yang gue suka, ada yang nggak suka. Yang gue suka di beberapa rest area tuh dia videonya kayak gini nih. Tapi yang gua nggak suka air pancuran untuk ceboknya itu nggak nyampe. Nggak nyampe ke memek ya. Soalnya gue kalau berak nyampe yang. Nah, mereka tuh nyiptain air pancuran itu kayaknya cuma buat cebok pup gitu, tapi untuk cebok pipis itu no, nggak bisa, nggak nyampe gitu loh. Itu minusnya. Tapi plusnya yang tadi video itu dia beberapa toilet itu bersih, terus ada beberapa juga yang ngasih tarif untuk pipis, ada yang enggak juga. Dan yang gue suka lagi di sana bersih ya, yang ya. Bersih. Kotanya itu bersih Kotanya banget sih. bersih, walaupun banyak kendaraan tapi nggak bau knalpot Iya, gitu nggak ya. bau knalpot. Jadi uji emisi kayaknya di sana berlaku dengan sangat baik. Padahal di kemacetan ya, kita waktu itu sempat terjebak macet, jalan kaki di macet, masih bagus-bagus aja udaranya gitu menurut gua ya. Walaupun supir-supir sana agak ini ya. Agak barbar juga. Barbar iya juga nyetirnya. Terus dan yang gue suka juga, walaupun mereka negara Muslim, tapi mereka pemerintahnya itu mau pelihara kucing dan anjing secara liar kayak gitu. Iya, jadi kucing dan anjing liar tuh ada nemteknya di telinga, ada nemteknya, ditato gitu. Jadi mereka pelihara, mereka kasih makan, walaupun liar di mana-mana, tapi anjingnya juga baik-baik, semuanya nggak ada yang ganggu, nggak ada yang apa, mau tidur depan hotel gitu-gitu nggak masalah. Terus orang sana sekitar pelataran masjid itu banyak anjing berkeliaran, dan santai. mereka nggak Terus masalah. tempat wudhunya kan di luar tuh tempat wudhunya. Nah itu banyak anjing berkeliaran gitu. Jadi kayak udah hidup berdampingan aja. Iya, santai aja, mereka tuh santai gitu, santai. Dan kita udah nggak pakai masker ya di sana. Iya, gue balik ke Indo, waduh. Jadi benar-benar menghirup udaranya dengan lega. Turki gitu. bebas masker sih, itu yang gue suka sih, karena di sana udah bener-bener enjoy aja, udah kayak hidup kayak biasanya aja udah gitu, tanpa ada batasan masker. Ya overall thank you buat turnya dan juga thank you buat Turki ya. Kalian negeri yang luar biasa memang. Makanan kalian kurang enak. Jadi next kita kemana lagi? Kita tunggu saja next kemana ya. Bye-bye. Sekian, bye bye.